System 1 loaded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Berjumpa kembali teman-teman bersama kami Alfa Romeo November Alpha Zulu atau Arnas, yang masih tetap dari seputaran kota Banjar Patroman, Jawa Barat, Indonesia. Kami ucapkan salam sejahtera buat teman-teman di mana saja berada. Dan bagi teman-teman kami ucapkan selamat datang back to my channel friend, thank you. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe ke channel YouTube kami, silahkan di subscribe saja, insya Allah konten-konten yang bermanfaat. Dan bagi teman-teman yang di luar negeri, silahkan di channel ini kami sudah menyediakan kurang lebih sekitar 18 bahasa ya, sekitar 18 bahasa, 18 subtitle sudah kami sediakan. Silahkan bagi teman-teman yang dari luar negeri untuk mengaktifkan subtitlenya, supaya apa yang kami ucapkan, apa yang kami bicarakan, apa yang kami jelaskan, teman-teman yang dari luar negeri juga bisa mengerti, bisa paham dengan apa yang kami katakan. Begitu teman-teman. Oke teman-teman, kita kembali ke laptop. Di hadapan saya ada satu buah laptop Toshiba ya, bisa lihat. Untuk merek Toshiba, mari kita lihat untuk tipenya, yaitu Toshiba Pro U500 ya, bisa dilihat. Jadi kita akan melakukan unboxing, kita akan bongkar, kita akan coba upgrade. Jadi untuk langkah pertama kita akan melepaskan namanya baut-baut yang ada di bagian bawah ini teman-teman. Di bagian bawah ini kita akan lepaskan bautnya, nanti akan kita coba upgrade ya untuk harddisknya atau penyimpanan internalnya. Oke, supaya tidak terlalu panjang durasi, percepat saja untuk videonya teman-teman ya. Saya sudah mempersiapkan satu buah harddisk untuk penggantinya, jangan hanya kapasitas kecil menjadi kapasitas 500 GB ya, atau 500 GB dengan 500 GB. Jadi nanti ini akan kita masukkan ke laptop ini teman-teman. Nah, saya simpan sebelah kanan, saya sudah mempersiapkan satu buah obeng. Jadi kita akan melepaskan casing bawah tepat di bagian penutup harddisknya teman-teman. Jadi kita ikuti saja buat teman-teman, mudah-mudahan menjadi edukasi ya buat teman-teman. Oke, saya sudah mempersiapkan satu buah obeng untuk membuka casing bawah ya, untuk tempat penutup harddisknya ini. Begitu teman-teman. Saya akan coba lepaskan ini bagian bawahnya, silahkan diikuti saja tutorialnya ya. Oke teman-teman, ini sudah saya lepaskan bautnya ya, baut penutup casing bawah bisa dilihat. Nah, ini baut ini kita lepaskan teman-teman, ini bautnya kita lepaskan agar bisa terangkat untuk harddisknya. Jadi saya lepaskan dulu untuk harddisknya. Ini ada beganjalnya nih, mungkin oleh pemiliknya ya, kertas lagi. Begitu teman-teman, bisa silakan dilihat saja, diikuti tutorialnya dengan baik-baik ya, supaya bisa menjadi edukasi dan menjadi referensi buat teman-teman di mana saja berada. Ini coba kita lepaskan congkel sedikit saja, pelan-pelan ya. Nah, kita angkat. Nah, ini harddisk bawahnya teman-teman, bisa dilihat ini harddisk bawahnya dengan kapasitas yang lebih kecil. Dan ini harddisk bawahnya bisa dilihat teman-teman, hanya kapasitas 160 GB ya, 160 GB. Nanti kita akan coba upgrade atau mengganti dengan kapasitas yang lebih besar. Ini di harddisk bawahnya ya, di harddisknya itu ada baut-bautnya, kita lepaskan teman-teman. Untuk baut-bautnya kita lepaskan, di sekelilingnya bisa dilihat-lihat, ikuti saja tutorialnya. Bisa dilihat nih baut-bautnya nih, ada dua buah ya, dua buah baut saya lepaskan, bisa dilihat. Itu dilepaskan untuk mengambil casingnya ya, casing harddisknya. Nanti kan kita akan pindahkan ke casing ke harddisk yang baru ya teman-teman. Nanti dimasukkan saja ke sana seperti itu contohnya ya, untuk contohnya nanti. Begitu teman-teman. Nah, setelah ini sudah saya mengambil harddisk yang barunya, kita masukkan ke tempatnya seperti tadi. Harus sama persis teman-teman, harus sama persis yang bawaan pabriknya ya. Entah itu dudukan bautnya menghadap ke atas ataupun ke bawah, untuk harddisknya harus sama persis seperti itu teman-teman.
Oke, setelah dirasa semua bautnya sudah dimasukkan ke tempat semula, kita tempatkan lagi seperti tadinya teman-teman ya, seperti bawaan tadinya. Cuma sekarang bautnya dengan mohon maaf, harddisknya dengan kapasitas yang lebih besar seperti ini tadi teman-teman ya. Setelah beres, lalu kita jangan lupa dikasih baut lagi teman-teman. Soalnya kalau tidak dikasih baut, nanti harddisknya bisa bergeser ketika kita bawa kemana gitu kan, seperti itu. Jadi harus dikasih baut juga, jangan diganjal seperti bawaan tadinya gitu kan. Oleh pemiliknya mungkin diganjal karena nggak ada baut mungkin. Nah, saya sudah mempersiapkan satu buah baut untuk mengunci supaya baut ini tidak tergeser atau bergeser ke belakang gitu teman-teman. Jadi biar lebih paten gitu kan, seperti itu. Jadi biar tidak ketika terjadi goncangan tidak bergeser ke belakang gitu. Kalau bergeser ke belakang kan nanti bisa menyebabkan ketika dinyalakan harddisk tidak terbaca karena harddisknya akan bergeser atau lepas dari tempatnya. Ini saya sudah mempersiapkan satu buah baut untuk mengunci atau untuk membaut casing harddisk ke tempat yang sudah disediakan di pabriknya, seperti itu teman-teman. Jadi akan saya coba kasih baut ya supaya paten, supaya terkunci. Bisa dilihat untuk tutorial teman-teman. Nah, ini sudah selesai teman-teman. Perhatikan dulu baut-bautnya, barangkali ada yang melenceng atau yang ini ya, yang tidak tepat. Bisa dilihat ini bautnya yang ke motherboard juga. Penguncinya harus diperhatikan baik-baik, tidak boleh terburu-buru sebelum proses perakitan. Dikarenakan apa? Dikarenakan kalau nanti ada baut yang kurang tepat atau kurang pas, ini ketika kita masukkan casing bawahnya nanti akan mengganjal teman-teman. Jadi harus diperhatikan baik-baik, tidak boleh terburu-buru, dan juga harus hati-hati begitu teman-teman. Nah, setelah dirasa sudah beres, sudah rapi semuanya, kita masukkan lagi untuk casing bawahnya ke tempat seperti semula. Harus sepresisi mungkin ya. Lalu kita kencangkan bautnya dengan pelan-pelan juga, jangan terlalu terburu-buru. Kasih baut, dibikin serapi mungkin. Hati-hati juga ketika memasangkan baut ya. Jangan sampai apa ya, bergeser gitu teman-teman, seperti ini. Bisa dilihat ya untuk contohnya. Ini harddisk bawahannya bisa dilihat kapasitasnya lebih kecil, cuma 160 GB. Ini diupgrade ke yang kapasitasnya 500 GB. Ini nanti kita kasihkan ke orangnya. Ini tadi yang buat pengganjal harddisk ya, tapi sudah saya perkuat dengan menambahkan 2 buah baut. Padahal kalau dari orangnya itu kan hanya pakai pengganjal kertas ya begitu teman-teman. Jadi biar lebih enak, biar konsumennya juga puas karena sudah dikasih baut yang lebih kuat begitu, biar tidak bergeser begitu dari tempatnya. Setelah semuanya selesai, selanjutnya proses selanjutnya adalah kita melakukan instalasi ulang gitu teman-teman. Melakukan install ulang Windows karena kan ini harus baru ya, ini harusnya kan baru. Kalau Windows yang lama kan ada harddisk yang lama juga gitu teman-teman. Jadi kita melakukan install ulang, di install ulang Windows ke harddisk yang baru begitu teman-teman. Jadi langkah selanjutnya adalah install ulang Windows ke harddisk yang baru. Cuma sepertinya untuk tutorial cara install ulang Windows tidak perlu saya videokan sekarang teman-teman ya. Dikarenakan saya sudah postingkan di video sebelumnya, bisa dilihat di bawah ada tutorial cara instalasi atau install ulang Windows dari Windows 7 atau Windows 7 sampai ke Windows 10 juga sudah ada di bawah. Silahkan dilihat saja di bawah teman-teman. Untuk itu, untuk kali ini tidak perlu saya videokan ya untuk cara install ulang Windowsnya begitu teman. Mungkin itu saja yang bisa kami persembahkan pada kesempatan hari ini buat teman-teman semuanya. Semoga bisa menjadi ilmu, bisa menjadi referensi dan juga edukasi buat teman-teman di mana saja berada. Dan tidak lupa bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel YouTube kami dan belum subscribe ke channel YouTube kami, silahkan di subscribe saja. Insya Allah konten-konten yang ada di channel ini bermanfaat buat teman-teman di mana saja berada. Itu saja yang kami persembahkan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami dari Alfa Romeo November Alpha Zulu dari Kota Banjar Patroman, Jawa Barat, Indonesia mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.